Oke, nah sebenarnya sih kalau kita ngomongin soal pandemi ini kan mungkin orang banyak ngeliatnya kan ini kayak rugi besar gitu kan. Tapi kalau dari kayak Fajar sama Rian sendiri ngeliat ini ada keuntungannya nggak sih buat kalian gitu? Karena kayak turnamen lagi off, berarti kalian bisa lebih apa ya lama latihannya gitu kan, bisa lebih kayak punya waktu buat perbaiki aspek-aspek yang tadi kayak masih pengen perlu diperbaiki. Itu sebenarnya pandemi COVID ini memberi keuntungan nggak sih buat kalian? Ya pasti ada plus minusnya ya kan. Mungkin kalau Mm-mm. sekarang kan pertandingan lagi istirahat, ya kita gunain waktunya sebaik-baik mungkin. Kita perbaiki apa yang masih kurang, terus juga persiapin lagi supaya nanti pas udah mulai pertandingan ya kita udah siap gitu loh. Jadi ya kalau biasanya kan kemarin-kemarin pertandingan tuh padat banget, pasti istirahat seminggu udah Mm-mm. pertandingan lagi. Jadi Jalan lagi. kita cepat buat memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Jadi ya kita gunain aja waktu ini sebaik-baik mungkin. Oke, mantap. Fajar ada yang mau ditambahin mungkin? Mungkin jadi banget. Ya kalau saya ambil hikmahnya tuh kayak bisa berpuasa, kan bisa berpuasa maksudnya sebulan full gitu kan, yang pasti karena udah lama ting ting diem ting Nggak puasa penuh ya? iya bisa, karena kan ada turnamen, jadi diambil hikmahnya aja. Yang Mm-mm. kedirian juga bilang kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi kekurangannya. By the way, ini tahun keberapa? Maksudnya ini tahun pertama setelah berapa tahun kalian nggak puasa di Indonesia? Tahun Ini kan keberapa ya? kayaknya tahun ini kalian akan puasa puasa di Indonesia aja kan? Maksudnya kalau tahun-tahun kemarin kan pasti kayak ada kemana kemana turnamen gitu. Nah ini udah berapa tahun nih dari kalian nggak puasa di Indonesia aja? Mungkin kalau kemarin-kemarin juga sempat puasa di Indonesia, cuman kalau pas lebarannya ada di luar negeri. Kalau tahun kemarin sih Hmm. di Australia kita lebaran, terus juga Mm-mm. sempat sholat id juga di Australia sebelum Oke. main. Oke. Nah ini maksudnya aku nanya tadi ini berarti puasa yang 1 bulan penuh ada di Indonesia dan mungkin nanti insya Allah juga Lebaran kan di sini gitu karena ini udah berapa tahun lamanya gitu setelah akhirnya kalian ngerasain lagi gitu apa udah 5 tahun apa 4 tahun gitu nggak inget ya Udah lupa juga sih. udah Mungkin udah lama berarti anggapannya udah lebih dari 5 tahun berarti ya ya kebanyakan kalau pas mungkin lagi turnamen gitu barengan sama hmm, lebaran sama puasa. Jadi nggak bisa hmm, sebulan full di Indonesia pasti nggak. Indonesia. Oke, jadi pasti akan ada minggu-minggu tertentu di mana kalian di luar negeri ya, termasuk pas lagi Lebaran kayak tahun kemarin Lebarannya di Australia. Ya kalau nggak pas lebaran juga pas puasa awal-awal juga kayak waktu Hmm. Tokat 2018 ya, kalau nggak salah itu juga lagi puasa di Thailand. Jadi kan mau nggak mau kita ya Hmm. persiapan gitu kan, persiapan kalau diturunkan itu gitu kan. Jadi ya Oke. sebenarnya nggak pas hari H lebaran aja, pas hari H puasa, awal puasa, pertengahan puasa juga. Hmm. Karena kan turnamen badminton setiap bulan pasti ada gitu kan. Jadi pasti ada Hmm. halnya kita nggak bisa puasa gitu. Oke, siap-siap. Nah, balik lagi nih soal masalah pandemi COVID tadi gitu kan. Maksudnya mungkin kalau buat teman-teman yang di pelatnas gitu, terus kayak teman-teman yang ada di klub mungkin masih bisa ngerasain fasilitas yang lumayan oke lah. Kayak maksudnya kayak ada lapangan indoor gitu kan buat latihan apa segala macam. Nah, jadi sementara kan Indonesia ini kan kita bisa bilang nih kayak negara yang termasuk minim ya untuk ada stadion indoornya itu kan lapangan badminton. Nah, kalian nih gelisah nggak sih? Maksudnya resah nggak sih kok Indonesia kok masih masih minim banget sih gitu kan fasilitas ini? Padahal kan bisa dibilang bulu tangkis nih salah satu cabang olahraga yang berprestasi gitu kan, yang paling sering membanggakan nama Indonesia gitu kan. Nah, mungkin yang ngasih jempol terus itu bisa kasih jawaban ke saya. Ya pastilah, kita kan maksudnya tuh kita apa ya, kayak olahraga andalan, olahraga bulu tangkisnya di Indonesia tuh udah melekat di masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi kita hanya mempunyai yang layak, maksudnya yang layak sih banyak, tapi kan yang pasti bagus gitu, cuma Istora gitu kan. Kalau Betul misalkan betul. Istora lagi direnovasi, kalau Istora lagi ada halangan, kayak contohnya waktu Indonesia Open yang di JCC tahun berapa gitu kan. Ya, Jadi kita kan masih 2017. bingung kan cari stadionnya, cari hallnya itu di mana gitu kan. Contohnya kayak di negara-negara lain tuh seperti setiap provinsi ada gitu kan.
Setelah itu ya jadi bulu tangkis prestasinya sangat bagus buat Indonesia, memberikan prestasi terus, tapi minimnya fasilitas yang harus segera dibenahi. Oke, kamu ada saran nggak? Maksudnya mau saran ke PBSI atau ke Kemenpora, atau maksudnya harapannya nih ini supaya siapa nih yang bisa bergerak nih? Ya harapannya ya pasti kalau bisa di setiap provinsi juga ada fasilitas yang bagus, jadi ya kita bisa nggak cuma di Jakarta terus gitu, jadi bisa berpindah-pindah juga kan, biar nggak bosan ya. masyarakat yang lain bisa tergerak juga, jadi pengen main bulu tangkis juga. Ya kadang kan juga kita misalkan kayak contohnya Indonesia Open, kayak hanya cinta bulu tangkis yang ada di sekitaran Jakarta misalkan ya, di Jakarta yang dekat Jakarta. Ada yang di Makassar, misalnya Surabaya, itu tuh susah terjangkaunya gitu kan. Tapi kan beda cerita kalau misalkan kita mempunyai hall yang layak di daerah gitu kan. Jadi bisa Indonesia Open bisa di mana-mana bisa. Bisa muter ya, bisa muter gitu ya jadinya ya. Jadi kan masyarakat Indonesia juga ada keinginan buat anaknya mungkin, cucunya mungkin menjadi penerus gitu kan, penerus atlet buat Indonesia gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti keresahannya Fajar sama Riani bisa didengar ya sama pihak pemerintah gitu ya. Jadi kayak pembangunannya juga nanti bisa lebih merata gitu kan, supaya atlet luar negeri juga kenalnya nggak cuma Istora doang gitu kan ya, jadinya bisa kenal ke daerah-daerah lain juga gitu kan ya. Di Bandung kan. Gitu. Nah, di Bandung gitu ya. Biar bisa ketemu apa tadi? Dekat Majalaya tadi ada makanan apa tadi namanya? Cipuk. Cipuk. Oke.